Jumpa lagi. Semoga kalian semua baik-baik saja di sana ya. Ya, tema kali ini adalah prediksi untuk zodiak berelemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn periode 21 sampai 30 April 2019. Kartunya sudah saya tebar. Ya. Dari tebaran kartunya sepertinya nanti buat kamu akan mengalami satu perasaan menderita, kesusahan gitu ya, karena seolah-olah masalah datang bertubi-tubi ya, seperti itu ke kamu di sini. Nah, dari kartunya sebenarnya permasalahan yang kamu hadapi di sini kebanyakan itu juga karena datangnya dari diri kamu sendiri gitu. Ada beberapa di antara kamu di sini ya. Kartunya mengatakan kamu memiliki satu beban itu karena kamu memiliki satu keinginan yang melebihi batas kemampuan diri kamu sendiri gitu. Istilahnya gini, kamu cuma punya dua tangan gitu ya, tapi kamu memiliki keinginan seolah-olah kepingin menggenggam seluruh dunia ini gitu, karena kamu memang di sini memiliki satu sifat yang welas asih gitu ya, tidak tegaan sama orang gitu, jangankan sama keluarga ya, kalau dari kartunya sama orang lain pun kalau misalkan dia lagi kesusahan gitu, kamu selalu ingin membantu bagaimana caranya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membebani diri kamu sendiri gitu, karena jiwa penolong kamu di sini berlebih-lebihan gitu. Perasaan gak tegaannya kamu di sini berlebih-lebihan sehingga kamu lupa gitu bahwa diri kamu juga punya keterbatasan gitu. Kamu bukan Wonder Woman atau Superman gitu ya, atau superhero siapa gitu ya, bukan gitu. Kamu juga memiliki kebatasan, kamu harus sadari itu gitu. Jadi antara keinginan dengan kemampuan di sini kamu itu bertolak belakang gitu. Kamu inginnya seperti gini, kamu ingin membantu banyak orang, kamu ingin menolong banyak orang gitu. Jadi ketika keinginan kamu ini tidak kesampaian gitu, hati kamu merasa sedih gitu ya, terbebani dan merasa bersalah gitu. Nah, di sini harus kamu rubah ya. Pertama, kamu harus ingat, kamu juga memiliki keterbatasan. Boleh membantu, tapi bantulah sesuai dengan kapasitas kamu, sesuai dengan kemampuan kamu ya. Jangan memaksakan diri. Nah, di sini diingatkan begitu gitu. Ya cukup perasa ya, cukup memiliki empati yang cukup besar gitu, tapi di sini justru menjadi bumerang buat diri kamu sendiri gitu. Sampai-sampai kamu istilahnya menarik diri ke dalam sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawab kamu semuanya gitu loh. Ya boleh kita membantu orang gitu ya, tapi ya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kalau nggak bisa ya bantulah dengan doa gitu. Bantuan itu kan bisa dengan apa saja gitu ya, tidak harus dengan materi, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, dengan doa gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk bisa melakukan banyak hal. Ya itu ya, beban-beban itu datanya dari sana gitu. Kamu ingin seolah-olah ingin menyenangkan semua orang, ingin membahagiakan semua orang, ya tidak bisa gitu ya. Di sini juga digambarkan untuk kamu ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Sebenarnya beban ataupun permasalahan yang ada di dalam pikiran kamu itu juga sebenarnya kamu sendiri yang membesar-besarkan gitu ya. Ya masalah itu
sejatinya tidak sebesar atau tidak serumit yang kamu bayangkan gitu. Kamu terlalu mendramatisir sendiri ya kalau dari kartunya di sini. Kamu terlalu membesar-besarkannya sendiri gitu. Jadi ya ada beberapa di antara kamu ya yang merasakan hal semacam ini gitu. Terus dikembangkan. Sebenarnya masalah itu tidak sebesar itu gitu, tapi kamu sendiri yang menakut-nakuti diri kamu gitu, yang meneror diri kamu sendiri gitu. Jadi cobalah buka mata kamu gitu ya, buka hati kamu, buka pikiran kamu gitu, supaya pikiran kamu di sini diminta jangan terlalu sempit gitu. Dunia ini luas, banyak jalan menuju Roma, istilahnya begitu gitu. Cobalah dengarkan saran ataupun nasihat dari orang lain, bisa orang tua gitu, bisa siapa saja di sini. Jangan mengurung diri gitu ya, terus ya otomatis pikiran-pikiran negatif itu terus kamu kembangkan sendiri gitu. Jangan. Kamu diminta untuk menyeimbangkan antara pikiran dan hati kamu di sini. Dalam segala hal, dalam bertindak ya, seperti memberi dan menerima harus seimbang. Kalau kamu di sini lebih banyak memberi, ya di sini nanti akan ada satu perasaan, yaitu tadi beban ya, kamu lama-lama merasa terbebani gitu. Seolah-olah ya apa ya, ada satu penderitaan gitu yang kamu rasakan di sini. Karena kamu terlalu mengikuti gitu perasaan tidak tega kamu di sini gitu. Jangan gitu, tidak baik ya. Tuhan juga istilahnya gini, tolong diri kamu sendiri dulu, baru kamu menolong orang lain gitu. Jangan sampai kamu mengabaikan diri kamu gitu demi orang lain, itu juga tidak bagus. Jadi seimbangkan ya, memberi dan menerima, seimbangkan. Karena kalau tidak ada keseimbangan dalam hidup, ya pasti akan timbul satu masalah ya, dalam berbagai macam bentuk gitu istilahnya. Nah di sini diingatkan buat kamu Taurus, Virgo, Capricorn ya, jika memang menghadapi hal-hal yang tidak kamu sukai gitu, di sini diminta untuk menyelesaikannya dengan cara baik-baik ya, diskusi, mencari apa istilahnya ya, musyawarah untuk mufakat gitu ya, istilahnya begitu gitu. Jangan masalah itu kamu hadapi dengan ego, dengan emosi juga di sini. Karena ada beberapa di sini yang kemungkinan nanti akan menghadapi satu situasi yang memang tidak menyenangkan. Nah, di sini diingatkan hadapi situasi itu dengan pikiran jernih, jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa gitu. Pertimbangkan baik-baik. Baik buruknya seperti apa, untung ruginya seperti apa gitu ya. Jadi nanti buat kamu yang memang nanti akan dihadapkan satu persoalan di mana kamu harus mengambil satu keputusan, di sini diingatkan jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa ya. Santai, rileks, evaluasi semuanya, observasi semuanya, baru kamu mengambil satu tindakan yang konkret. Nah, ada pesan semacam itu buat kamu ya, untuk 21 sampai 30 April 2019 nanti. Kemudian pesan yang berikutnya, beban, supaya beban kamu itu tidak terasa begitu berat ya, buat kamu ya, jangan kamu itu pendam sendiri, jangan kamu simpan sendiri gitu. Coba kamu komunikasikan tentang apa yang kamu rasakan gitu ya, mungkin dengan keluarga, dengan pasangan gitu, sahabat, dengan siapa saja gitu ya. Nah, barangkali di sana nanti kamu menemukan satu solusi, menemukan petunjuk, menemukan pencerahan. Nah, seperti itu sehingga beban kamu di sini nanti bisa berkurang atau terurai gitu ya, satu persatu masalah itu. Nah, di sini kamu diminta untuk mengevaluasi kembali ya, introspeksi diri lagi tentang
semua hal yang pernah kamu lewati gitu ya. Untuk apa di sini kamu diminta untuk melakukan satu perbaikan-perbaikan gitu. Yang paling menonjol di sini yaitu tadi seimbangkan antara memberi dan menerima gitu. Eh, Jangan sampai kamu mengabaikan diri kamu sendiri demi orang lain, karena itu tidak bagus ya. Akhirnya nanti ada satu tuntutan di nurani kamu ya, yaitu dalam bentuk sedih, menderita, kecewa dan lain sebagainya gitu kan. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nanti nurani kamu akan memberi sinyal-sinyal tertentu ya, seperti dalam bentuk kayak misalkan gitu, ya kesannya bukan gak ikhlas tapi kesannya jadi nanti seperti gak ikhlas gitu kok. Nanti jangan sampai timbul semacam, kok aku sudah banyak memberi, apa yang aku dapat gitu. Nah ini kalau sudah sampai di titik itu berarti ada sesuatu yang memang harus kamu perbaiki. Makanya seimbangkan antara memberi dan menerima. Kalau kamu terlalu banyak memberi gitu ya, tidak ada keseimbangan kamu dalam menerima gitu ya. Bukan di sini maksudnya oh aku memberi aku harus mendapat imbalan, bukan gitu maksudnya. Di sini gini loh, ketika kamu memberikan satu pertolongan, bantuan misalkan dalam bentuk materi, misal contoh ya kamu juga bukan berarti kamu harus mengharapkan imbalan dari orang itu, bukan gitu. Kebaikan kamu sama si A ya tidak harus dibalas oleh si A gitu ya. Bisa jadi nanti Tuhan memberikan balasan itu melalui perantara orang lain gitu. Nah makanya di sini intinya kalau ada satu tawaran bantuan atau apapun itu dari orang lain, ya kamu jangan jangan menutup diri gitu ya. Jangan ada satu perasaan tidak enak gitu. Ya itu semua kebaikan-kebaikan yang datang kepada kamu itu juga adalah suatu karma baik atau hal-hal baik yang pernah kamu tanam sebelumnya gitu ya. Nah itu kembali lagi kepada diri kamu. Jadi kamu jangan merasa ketika kamu mendapatkan bantuan kamu berpikir yang negatif, ketika kamu memberi kamu juga berpikir negatif. Di sini diingatkan pokoknya seimbangkan. Makanya ya kalau tidak seimbang nanti justru akan timbul perasaan-perasaan semacam itu gitu. Ketika banyak memberi kamu nanti lama-lama akan satu timbul, kok aku kayak dimanfaatin ya. Nah lama-lama akan kesana, kok aku kayak dibebani terus ya gini-gini. Nah itu salah satu tanda nurani kamu itu memberitahu kamu gitu ada satu hal yang tidak seimbang gitu. Nah makanya ketika kamu menerima juga ya kamu harus berpikir positif gitu. Kebaikan yang datang ke diri kamu itu adalah karma baik gitu ya buat kamu, karena kamu mungkin ya pernah menanam suatu kebaikan di waktu sebelumnya, seperti itu. Paham ya? Jadi seimbangkan ya, memberi menerima diseimbangkan, pikiran dan hati seimbangkan. Jangan melakukan satu keputusan atau tindakan hanya cuma berdasarkan logika. Jangan mengambil keputusan atau tindakan hanya cuma berdasarkan perasaan gitu ya. Jadi harus balance. Jadi sebelum mengambil keputusan coba pikirkan, kemudian coba renungkan. Nah seperti itu. Jadi pesan inti itu ya untuk 21 sepanjang 21 sampai 30 April nanti untuk Taurus, Virgo, Capricorn, intinya persoalan keseimbangan ya. Memberi dan menerima seimbangkan, pikiran dan hati seimbangkan. Kalau kamu terlalu menggunakan pikiran, nanti jadi timbulnya tidak bagus juga. Kalau terlalu condong ke perasaan tidak bagus juga. Jadi dua-duanya penting. Di sini. Sehingga kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih, dengan objektif. Ya, tidak ditumpangi ego, emosi ataupun hal-hal lainnya di sini. Nah, kalau mengambil keputusan jangan tergesa-gesa. Ketika kamu menemui situasi yang tidak menyenangkan, coba sikapi dengan tenang, jangan emosi ya. Nah, di sini dari The Chariot ya, mengatakan apapun nanti akan kamu hadapi di 21 sampai 30 April, tetap fokus dengan tujuan kamu.
Jangan mudah terpengaruh dengan istilahnya apa ya, dengan omongan-omongan orang lain ya. Tetap fokus apa yang menjadi target kamu. Kalau gagal, jangan menyerah ya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tetap percaya diri dengan diri kamu sendiri, teguhkan lagi keyakinan kamu ya. Kenapa Three of Fountain itu istilahnya kalau kamu dapat terus mempertahankan semangat juang kamu, tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Kamu pada akhirnya nanti akan mendapatkan satu kesuksesan, kebahagiaan. Dan jangan lupa ya, perbaiki yang tadi, keseimbangan. PR buat kamu selama 21 sampai 30 April nanti adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan dalam berpikir ya, pikiran dan hati. Kalau kamu lebih condong ke perasaan, kamu nanti cenderung lebih menghadapi satu kondisi atau situasi lebih sensitif jadinya ya, gampang marah, gampang tersinggung, gampang ya istilahnya berperasaan yang tidak baik gitu. Nah makanya seimbangkan. Terlalu logika atau berpikir secara rasional gitu ya, nanti kamu terkesan gak punya empati gitu ya, terkesan dingin, kejam gitu ya. Jadi nah itu tadi pokoknya intinya keseimbangan ya. Nah kalau ini bisa direalisasikan, apapun nanti yang kamu akan hadapi, kamu bisa mengatasinya dengan baik gitu ya. Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ingat, kamu diminta tetap semangat, tetap fokus, dan hadapi segala sesuatunya dengan keseimbangan berpikir dan hati kamu juga ya. Intinya seperti itu. Evaluasi kembali, pelajari kembali kegagalan ataupun hal-hal yang pernah kamu lewati untuk supaya kamu melangkah ke depannya menjadi lebih baik. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Salam damai. Terima kasih.